Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita kembali lagi pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7. Nah, di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat barokah dan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan absensi. Absensi dilakukan ketika kalian sudah menonton video yang linknya dikirim oleh Ibu melalui WhatsApp group. Pada pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ialah siswa dapat menjelaskan tentang jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Nah, di sini siapakah yang masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin? Ya, benar sekali. Pelajaran minggu kemarin menjelaskan tentang jenis dan fungsi yang mana terdapat di dalam jenis dan fungsi lembaga sosial terdapat lembaga keluarga, yang mana lembaga keluarga merupakan unit terkecil dari lembaga masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan dari materi minggu kemarin. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, serta lembaga politik. Nah, agar kalian lebih paham, silakan disimak pada video berikut ini. B. Lembaga agama. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan lembaga agama? Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Nah, sebagai contohnya, kita harus menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita ketika mereka sedang menjalankan ibadahnya. Adapun fungsi agama, yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi dalam hubungan dengan Tuhan, hubungannya dengan manusia maupun hubungan dengan alam sekitar. Yang kedua, sumber kebenaran. Dalam diri para penganut agama ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tuntutan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan untuk berbuat baik terhadap sesama. C. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Nah, secara umum, lembaga ekonomi ini ialah terpenuhinya suatu kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup masyarakat. Perkembangan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang sangat positif.
Adapun fungsi dari lembaga ekonomi ialah memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan 7. Memberi identitas bagi masyarakat. D. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Adapun fungsi latin dari lembaga pendidikan ialah mengurangi pengendalian orang tua. Keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya, karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah ialah para gurunya. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat sekolah. Dan sekolah juga diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah dapat memungkinkan diperpanjangnya masa remaja dan penundaan masa dewasa. Lembaga politik. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan lembaga politik itu? Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Nah, di sini lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik ini merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Adapun lembaga politik yang ada di Indonesia, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Pemerintahan daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. 7. Partai politik. Adapun fungsi dari lembaga politik. 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik ini memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif atau penyuluhan, atau cara koersif dengan kekerasan. Lembaga politik ini bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial
serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, mungkin hanya itu pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahami dari materi lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, serta lembaga politik. Nah, untuk terakhir, Ibu akan memberikan kalian tugas, yang mana tugas ini sebagai tolak ukur atas pemahaman kalian pada materi hari ini. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.